Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan melafazkan basmalah dan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti kegiatan rutin ta'lim tahsinul Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini dinilai ibadah oleh Allah dan mudah-mudahan ibadah yang makbul diterima dan mendapatkan balasan kebaikan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan pula terlimpahkan pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini terasa mau jalan sehat. Iya. Rasanya rasa jalan sehat. Dasar ini eman-eman mau terbeli jam sepindah. Nek sakit saben taklim niku pagi ngadem niku mau ngadem kaos mawon. Langkung santai. Kita kan kajiannya sersan Bapak Ibu, serius tapi santai. Pengajian kita, kajian kita di Muhammadiyah itu pengajian yang santai tapi serius, sambil medan. Yang penting ampun sambil beangan, sambil silonjor dikengi. Nggih, wong nyatane benggul lutut niku mulai nggih sambil kraos cepet-cepet niku nggih. Nggih santai mawon nggih. Tidak harus yang formal ketok sila niku nggih. Karena menawi saged niku masing-masing jamaah Bapak Ibu itu ngasto kursi maupun bantal. Nek selimutan nek bon masjid ini ASEAN. Niku angsal niku. Ngasto selimut. Kados Masjid Al Jihad niku masjidnya masing-masing shop niku wonten lendeane. Nggih. Dan lendeane niku permanen. Tapi shop ingkang mboten tinggal ya sholat, karena ada beberapa shop yang lurus dengan tiang itu tidak dipakai. Jadi ada sekitar 70 cm lah. Dan itu tanggung ya sholat. Karena lurus dengan tiang, tiangnya besar-besar karena tiga lantai masjid. Ibu-ibu itu di lantai 2, mboten-mboten cerita ibu-ibu sholat wonten Masjid Al Jihad lantai 2 itu ngeluh dan boleh ngetok, dan boleh pegel, megap-megap, menggeh-menggeh, mboten-mboten cerita. Soalnya minggat itu ngangge eskalator. Lah gini ku masjid lantai 3 nggih. Tindak masjid tapi minggat lantai kali kados raos ada teng mall gitu. Masjidnya luar biasa. Syarat saged damel eskalator niku, tumbas eskalator niku infake satu Jumat itu
namun dinten Jumat mawon itu 50 juta. Infak hanya hari Jumat itu 50 juta. Satu bulan Masjid Al Jihad Banjarmasin, Masjid Percontohan Nasional itu satu bulan infaknya 700 sampai 800 juta. Ini Bapak Ibu, ya. Makmurnya luar biasa. Tidak ada cerita jamaah mempunyai keluh kesah kebutuhan makan minum, rumah sakit, sampai yang namanya orang meninggal saja itu dilayani. Jadi orang sana itu kalau dalam hidupnya belum bisa beli mobil Alphard atau belum sempat numpak mobil Alphard, nah nanti kalau meninggal dunia bisa diantar jemput pakai mobil Alphard. Soalnya ada 3 mobil jenazah yang mana mobil itu mobil Alphard, yang satu terbaru, dari 3 itu terbaru, ada sekitar 8 mobil ambulan. Orang sana itu punya cita-cita, punya harapan kalau meninggal dunia disolatkan di Masjid Al Jihad Banjarmasin. Selama saya 4 hari di sana, menangi nyolati 15 jenazah. Hari pertama, hari Jumat, saya sholat subuh, karena datang malam Jumat, saya belum ke masjid, mulai ke masjid subuh. Itu 4 jenazah disolatkan subuh. Kemudian zuhur ada 2 orang, asar ada 3 orang, sampai hari terakhir hari Ahad subuh saya masih sholat subuh di sana hari Ahad, karena zuhur sudah pulang itu nih. Itu 15 jenazah saya sholatkan. Itu setiap hari itu ada jenazah yang disolatkan di Masjid Al Jihad. Kenapa? Karena yang menyolati itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau ke Masjid Al Jihad Banjarmasin itu rasanya rasa Masjid Medina Mekah. Setiap sholat selesai kemudian melaksanakan sholat jenazah. Dan itu yang luar biasa niku antar jemputan niku kan mobil Alphard. Monggo Bapak Ibu menawi kepengen ada cita-cita harapan niku nggih, wasiat mawon nggih. Wasiat mawon kali takmir Masjid As-Salam 17 ini. Mungkin bisa dipelopori oleh Masjid As-Salam 17 monggo niki Pak takmir nggih. Untuk khususnya jamaah Ahad pagi ini. Kalau bisa pokoknya walaupun mungkin dari daerah mereka boleh Ali Salah Cidura misalnya ini maupun di Malina pripun lah nggih niku dipelopori mawon niku nggih. Saya juga dengan teman-teman takmir 17 itu Masjid PTM dengan PTM-nya. Setelah saya pulang dari Banjarmasin belajar di Masjid Al Jihad, saya punya keinginan dan punya gagasan, punya ide itu kalau bisa Masjid 17 pun nanti akan dimulai setiap warga Muhammadiyah khususnya dan siapapun, apalagi dekat rumah sakit geriatri, kali rumah sakit Islam itu gimana kalau ada yang meninggal dunia di rumah sakit butuh pemulasaran jenazah atau hanya disolatkan saja, siap antar jemput itu bisa dipelopori dari sana. Di sana itu Bapak Ibu, radius orang yang meninggal dunia disolatkan di Masjid Al Jihad itu jaraknya ada yang jauh 40 km. Nah 40 km berarti Lumbir pun di Pangandaran, Cilacap, atau saya malah kasih cakap Cilacap nih, Lumbir Purwokerto lagi, dan itu radiusnya sampai 40 km dibawa ke Masjid Al Jihad hanya untuk disolati. Jumlah jamaah minimal itu 500 setiap hari. Nah apalagi kalau disolatkan di hari Jumat itu ribuan. Nah kemarin kita itu peserta Rakernas Al-Baca RPM itu
450, 450 peserta ditambah jamaah al-jihad di hari Jumat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 full penuh. Itu jamaahnya sampai 2000-an. Kalau hariannya berarti kemarin 4 hari itu 450 tambah kurang lebih 500-an, ya 1000-an lah. Ini masjid yang betul-betul makmur nih nggih. Infak ngantos 800 juta. Tapi di sana itu memang Bapak Ibu rata-rata itu jamaahnya adalah pengusaha. Niku pengusaha mboten bain-bain. Sing jelas niku artone kathah niku rata-rata pengusaha batu bara. Dan ini teng mriki wonten kok pengusaha batu kali, batu bata niku nggih. Nggih sami-sami batu lah nggih. Tapi apapun itu nih, kalau kita niatkan bahwa masjid itu harus dimakmurkan karena kita orang yang beriman, apapun bisa dilakukan dengan menyelesaikan situasi dan kondisi kita masing-masing. Tidak harus menyelesaikan dengan yang dilakukan oleh masjid-masjid yang lain. Joko Karian itu contohnya ini, itu mengawali masjid itu jadi makmur, itu semua biaya operasional masjid itu dibagi rata oleh jamaah. Dari mulai 1.500 per jamaah setiap bulannya. Sebulan infaknya jamaah itu minimal 1.500. Jadi misalkan ini asalam 17, kebutuhannya misalkan 1 bulan 5 juta, ya tinggal jamaah tetapnya ada berapa, itu direndah oleh jamaah, dibagi rata nih. Sehingga akan terasa ringan. Jadi tidak begitu mengandalkan infak dari orang lain. Yang menjadi andalan itu adalah jamaah tetap, jamaah yang ada di sekitar masjid. Nah tambahannya ini masjid jalan dekat jalan raya, masjid transit, ya ada harapan lagi dari mereka-mereka yang sedang safar kemudian mampir ke sini transit, ya biasanya ya ada di antara mereka yang berinfak nih. Atau mungkin orang luar lumbir sing biasanya lewat lumbir andon mampir tok adus nggih. Andon maring toilet tok niku nggih. Ditulis mawon niku nggih. Terima kasih Anda sudah berinfak. Nyinggung halus niku nggih. Iya. Nek ora infak sing cilik tapi nek ora infak kebangetan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Pagi ini saya akan memenuhi janji saya menambah 1 irama, yaitu irama Bayati. Tapi irama Bayati ini itu versinya versi masjid 17 Purwokerto. Kita murojaah dulu Bapak Ibu. 3 irama kita murojaah. Irama Ros, irama Ciharka, dan irama Hijaz. Dari ta'awud monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berikutnya irama Bayati. Tapi irama Bayati ini saya bisanya langsung ke ayat kedua, basmalahnya sir. Basmalahnya sir. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nanti sebelum membaca ayat yang kedua, basmalahnya itu sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka
وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم dari alhamdulillah sarang-sarang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bapak-bapak, monggo. Siap nih Pak, sarang-sarang balik kulon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bebo dibagi dua. Nih pas nih ya. Kamera nih.
Nanti Pak tengah nih pas. Monggo sisi lerin. Boleh ler nggih. Leres nggih. Mun mulai apal kalau arah ini. Monggo Bu. Siap 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ibu sisi selatan nggih. Monggo 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarang-sarang tanpa saya, nggih, monggo. Tanpa saya nggih, Bapak Ibu. Siap, 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yes. Ya, 98 lah. Ini meh baik kok ayat yang ke-6 ya, meh mawon wonten sing badhe Belanda irama sanes tapi terus ngikuti sanes sing leres. Ini Bayati saya belajarnya malah sama Ustadz Nur Seha Masjid 17. Beliaunya malah tidak menyebutkan irama apa gitu. Kemudian saya perhatikan, saya pelajari ini kok Bayati apa yang lain gitu. Saya pelajari betul Bayati tapi sudah digubah gitu. Nada dasarnya itu masih sama, tapi ada beberapa yang digubah versinya dia.
ternyata ini Bayati. Ini yang sering saya gunakan kalau imami sholat Jumat, kemudian sholat Aid, ya, baik Idul Fitri, Idul Adha, bahkan sering di sholat subuh itu sering sekali. Pokoknya sering lah irama ini saya gunakan. Di samping irama ros, irama Hijaz, jiharkah ya kadang-kadang. Karena jiharkah yang saya sampaikan ke panjenengan itu jiharkah versinya versi Indonesia. Jadi ya agak berbeda dengan jiharkah versi Timur Tengah. Ada beberapa jamaah yang tidak suka. Pernah saya dikomplain, Ustaz, besok-besok jangan pakai irama jiharkah itulah. Kenapa sih? Iramanya kayak Jawa nih, ya. Ada yang tidak suka. Nggih, Jawa nih gitu, mendayu-dayu. Aslinya tidak mendayu-dayu. Itu sudah versi Indonesia. Tapi nada dasarnya masih masuk. Hanya cengkoknya terlalu banyak lagi. Ya itu kan selera, nggak apa-apa. Saya manut saja. Kalau ada yang tidak suka ya saya tidak bacakan. Bahkan saya tidak mengajarkan, karena pernah saya mengajarkan jiharkah tapi diprotes. Malah bahasanya itu irama orang gendam, karena dia menguasai irama. Gitu. Bagi yang tidak menguasai sih ya oke saja, pokoknya enak kok. Bagi yang tahu irama itu pasti bisa membedakan ini mana asli irama yang berstandar, mana yang sudah dirubah. Termasuk ros itu juga sudah ada perubahan itu versinya Kota Gede, AMM Kota Gede, karena mereka yang membuat rekaman itu, irama rosnya, irama hijaznya. Kalau jiharkah saya ambil dari yang lain. Jadi memang dimanapun atau ilmu apapun itu pasti ada versi, termasuk baca Quran itu ada versinya. Yang kita pelajari itu kita menggunakan riwayat Hafiz, jalurnya jalur Imam Asim, kemudian di bawahnya Imam Hafiz itu ada Imam Asyatibiyah. Nah, itu saya mengikuti Imam Asyatibiyah yang mempopulerkan riwayat Hafiz. Riwayat ini mangkol kepada Rasul, jadi saya berani mengikuti. Dan guru-guru saya semuanya itu mengikut Imam Hafiz. Karena riwayat yang mutawatir, banyak yang meriwayatkan, banyak jalurnya. Sehingga ini riwayat yang sahih, riwayat yang sahih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita terakhir itu Al-Baqarah 210. Kita akan melanjutkan mentafsir Al-Baqarah ayat 211 sampai 215. Sampun nggih Bapak Ibu. Juz 2. Salbani itu ayat 211 kata pertamanya. Baik, kita akan mentasin ayat 211 sampai 215 surat Al-Baqarah. Sebelumnya nanti kita lihat dulu hal-ikhwal wakofnya. Pertama ada wakof kola pada kata bayyinah. Kemudian ayat yang ke 212 ada wakof lazim
Waqaf lazim pada kata amanu. Alladzina amanu itu adalah waqaf lazim. Kita wajib berhenti. Waqaf lazim itu kita wajib berhenti dulu, tidak boleh terus, berhenti dulu baru lanjutkan. Kemudian ada waqaf qola di depannya itu pada kata al-qiyamah, ayat 213, cukup panjang. Ada waqaf qola pada kata wahidah. Kemudian ada waqaf sholat pada kata wa munzirin. Ada al-waqfu wal ibtida, al-waqfunya pada kata an-nas, wal ibtidanya dari kata liyahkuma. Di bawahnya ada waqaf qola pada kata fi. Kemudian di bawahnya ada al-waqfu, tapi di depannya ada waqaf jaiz, tanggung. Sepertinya kita nafahnya cukuplah sampai bainahum, ya, al-waqfu wal ibtidanya tidak usah. Kemudian di bawahnya ada waqaf qola pada kata bi'izni. Ayat 214 ada al-waqfu wal ibtida, al-waqfunya pada kata ya'tikum, wal ibtidanya dari kata walamma. Di depannya ada waqaf qola pada kata min qablikum. Di bawahnya ada al-waqfu wal ibtida, al-waqfunya pada kata ar-rasul, wal ibtidanya dari kata hatta. Di depannya ada waqaf qola pada kata nasrullah. Ayat 215 ada waqaf qola pada kata yunfiqun. Kemudian di bawahnya ada al-waqfu wal ibtida, al-waqfunya pada kata wal aqrabin, wal ibtidanya dari kata falil walidain. Kemudian menjelang akhir ayat, baris terakhir itu ada waqaf qola pada kata as-sabil. Baik, kita mulai kembali ke irama ras. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israila Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu, pada kata salbani Israila tidak ada masalah. Atainahum, mim bertemu mim, ini masih banyak yang kurang menahan. Ini dua harokatnya. Kemudian ayatin iklab, masih banyak. Ini yang paling banyak, yang kurang menahan dua harokat. Kesempurnaan itu iklab itu adalah membalik, ya, membalikan suara nun ini kasrot tanwin balik jadi suara mim, ya, tetapi ditahan dua harokat. Min ayatin ditahan, itu untuk kesempurnaan. Walaupun mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, tidak menahan bukan kesalahan yang berat, itu kesalahan ringan. Tapi karena kita sedang kajian tahsin itu tujuannya adalah untuk membaguskan bacaan, menyempurnakan. Jadi kita berusahanya itu berusaha maksimal, bukan minimal. Jadi kalau yang kurang menahan itu minimal. Nah, kalau kita kajian tahsin berusahanya maksimal hingga mencapai kesempurnaan. Saya ulangi lagi. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Allah. Sal bani
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله جاءت زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وأنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
niki niat dene wong dawa niku ampun dawa iki minal haqqi bi idni nggih nggih ampun mad wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wallahu yahdi am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum am hasibatum an tadkhulul wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul massathumul hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun dan bertemu fa masih banyak yang kurang menahan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin qul ma Baik, saya ulangi lagi karena masih banyak yang kurang menahan pada bacaan ikhfa. Mulai dari anfaqatum, nggih, nun bertemu fa, kemudian mim bertemu mim, idgham mimi kurang menahan. Khairin ikhfa hakiki kurang menahan. Qul ma
anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil falil sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim wa ma taf'alu min khairin alhamdulillah. Satu halaman kawan ini sudah hampir setengah 9 dari bacaan yang tadi Bapak Ibu baca. Sebetulnya secara garis besar itu Bapak Ibu sudah ada peningkatan. Kalau makhraj sifat huruf Bapak Ibu itu sudah oke lagi. Tinggal hukum-hukum bacaan, terutama hukum bacaan yang menahan tadi. Mulai dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu yang paling banyak. Tinggal kesempurnaannya saja. Untuk memenuhi hukum bacaan tersebut sudah oke, tetapi tinggal kesempurnaannya. Seperti ikhwah hakiki itu masih kurang sedikit menahannya. Ikhwah syafawi juga sama, mim bertemu ba kurang menahan sedikit. Idgham bi gunna juga masih kurang sedikit. Idgham mimi kurang sedikit menahannya. Kemudian ada lagi apa? Yang hukum nun sukun dan tanwin apa malih? Hunna. Bacaan hunna. Nun mim bertasdid, ya itu juga masih ada yang kurang menahan. Jadi tinggal kesempurnaan. Jadi kalau hukum pokoknya Bapak Ibu sudah memenuhi. Baik. Ya sedikit saya menambahi. Saya kan ingat perjalanan Masjid As-Salam 17. Heroiknya itu sama dengan Masjid Al-Jihad. Kayaknya imbang gitu ya. Heroik dari apa namanya itu pembebasan tanah. Cara juga sama. Masjid 3 lantai itu ternyata dulunya itu tanah di tengah kota mau dibeli gereja oleh warga Muhammadiyah, khususnya Ibu Aisyah itu yang paling ngotot. Jangan sampai pokoknya dibeli gereja, harus dibeli oleh kita, oleh orang Islam, khususnya oleh Muhammadiyah. Sehingga ibu-ibu yang semangat itu, Ibu Aisyah itu yang mempelopori. As-Salam 17 kayaknya ya ibu-ibu sih semangat ya. Buktinya memakmurkan ibu-ibu sih katanya. Semangatnya pol itu ibu-ibu. Sampai ibu-ibu Aisyah Banjarmasin itu rela mengikhlaskan ridho betul semua perhiasan yang mereka punya, baik itu yang berupa kalung, gelang, cincin, ayali, giwang lagi ya, masih apa kayak gelang sintekan samparan bahaya dan lo tidak merombyong itu rela diprotoli diserahkan ke panitia. Semua perhiasan kalian begitu. Ada bapak-bapak yang pas jajan dengan saya tanya, Pak mohon maaf saya mau tanya, awal mula adanya masjid ini seperti apa tuh Pak?
karena saya ingin mendapatkan banyak referensi. Kalau langsung ketemu pada baik kalau kayak asalam 17 betulan kayak kayaknya kalian lebih heroik kayaknya ya. Luar biasa, termasuk memakmurkan masjidnya sholat berjamaah yang banyak itu ibu-ibu. Saya jinglang dari mulai sebelum subuh, tak jinglang nih konek maghrib tak jinglang. Jajal ke sing mobilan, ke sapa bae, sing motoran sapa bae, niku berapa jumlahnya maksudnya ini. Iya, sapa-sapa ini yang orang paham ya. Jumlahnya, jumlah kendaraan yang parkir itu saya perhatikan betul. Ketika saya memperhatikan kendaraan roda 4 berhenti, parkir, turun, yang punya mobil ibu-ibu. Loh, ibu-ibu. Datang lagi mobil parkir yang turun ibu-ibu. Terus yang banyak ibu-ibu. Kalau dengan bapak-bapak itu lebih banyak ibu-ibunya. Bapaknya supir, apa mungkin supir dan lagi isinya ibu-ibu tok mobilnya itu. Ya Allah ya Rabbi, kita rata-rata kiamat apa ya? Ibu-ibu pada semangat banget ya. Wis mesti sih informasinya nomor kaki ibu-ibu sing akeh dibandingkan bapak-bapak ya. Luar biasa nih nggih. Kalau mandan mikir kayak sing mangat dewek tenan ya apa ya. Teng pikiran itu. Karena sing iya mudun cekang mobil mandan loes iki ya. Iya, agemane ya sae ayu glowing ya. Kayak pantasnya randang apa ya. Ya tak takon maksudnya ini kan biro jodoh ya ini kayaknya biro stok kayak anak muda ya mau film di kamar yang Jawa gitu. Itu luar biasa ini ibu-ibu luar biasa sehingga takmirnya itu betul-betul memuliakan ibu-ibu. Masuk ke lantai 2 tempat sholatnya ibu-ibu pakai eskalator, termasuk akses disabilitas itu untuk orang yang pakai kursi roda, pakai tongkat, itu jadi yang jalan pelan itu ada dibuatkan sampai lantai 3. Luar biasa. Kalau kegiatan sami mawon nggak ibu, sami mawon kegiatan sholat jamaah, kajian, itu TPG, remaja, itu. Ingkang dari itu rasanya rasa Medina Mekah. Kita tahu Medina, masjidnya resik, rapi, wangi. Anggar asalam 17 kan bersih ya resik ya, rapi ya rapi. Kayaknya wanginya sih gurung apa ya. Yang sebenarnya mlebu maring iki aromanya aroma PPO, iya. Oh tandane akeh kesepuhane ya. Iya. Jane perlu niku nggih kados kula wingi kula matur nggih, monggo niku tumbas menyan mawon niku nggih. Nggih, tumbas menyan. Diobong nggih wangi-wangi masjid iki. Ben malah antik arah-arah transit mriki kan nggih masjidnya lah antik ya. Dene aromane aroma menyan niku. Oh, katen nggih. Ya nggih kedah menyan sing sae niku nggih. Karena itu perintah Allah gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu punya tanggung jawab. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu salah satunya adalah tidak hanya sholat saja, tidak hanya ngaji saja, tapi bertanggung jawab ya, untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan juga wangi. Wangi itu dan perintah Allah niku. Monggo niku diwangi-wangi lagi. Ampun wangi-wangi sing dikata wangi-wangi campuran, itu mbasang toko-toko nikah nih. Kalau Bapak Ibu tumbas minyak wangi yang asli murni nih, niku begini padan awis kita akhirnya jarang yang mampu niku tumbas biang wangi ini niku kita jarang yang mampu. Jadi kalau yang di toko-toko itu sudah campuran air, nih, lebih banyak airnya daripada minyak wanginya. Kalau minyak wanginya itu kita dipastikan jarang yang mampu beli, karena itu kan hasil sulingan berkilo-kilo mungkin apa gila
Nggih. Ya ampun disedot nggih. Nggih, terus yang awet itu. Yang jelas bagaimana orang itu betah wonten masjid itu yang terpenting. Jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang nuwun sewu nggih. Malah jadi gawe orang betah lah hawane bebeh di masjid nggih, wis hawane panas, kotor niku nggih. Nah, terus mboten wangi. Dan ini karpetnya kan karpet nuwun sewu nggih untuk tahap awal nggih mboten napa-napa lan kados niki lagi. Nggih, syukur mangke wonten ahliya napa wonten sinten lah ingkang bersadean tanah niku nggih. Lagi yang arep sedekah arep infak di masjid lah karpet kon up sing empuk niku nggih. Ben sujud niku tenggole mboten lino niki mboten. Nika ta sing lino niki niku nggih. Tapi niki anu karpet ingkang cepet nyepetaken anggar kepengin bathuke ireng. Nggih. Justru kata niki cepet banget niki. Gampang anu nggo rotasine bathuk niki ya. Oke wong imane wis kandel ya tandane bathuke ireng nggih. Nggih. Karpet yang bagus itu sekarang Pak Takmir itu harganya yang standar murah nggih, bukan standar bagus. Standar bawah lah gitu. Itu harganya kurang lebih 750 per meter. Semeter 750. Niki datang mawon pinten meter? 11 meter kali 11 baris berarti 9 baris. 9 kali 11 pinten, Bu? Sangat bulu sangat pitung atus 50.000 nih sing paling murah. 1 juta lah jadi tetap nih. Mung butuh rong bada apa telung bada niku lah rampung niku nggih. 750 ping sangang-sangang 74 juta tok Pak. 1 juta kan kaya jujur. Nah gampil lah. Coba satu meter dilelang niku nggih. Insyaallah lagi. Ben betah niku ngawasan mboten bola-bali. Iya. Dandani bokong kiwe wis mandan melintir, ganti bokong tengen. Lagi. Nah, syukur niku ditambah malih nggih wonten niku lendeane niku. Online kan gampil niku pesene nggih kathah kanten milih regine lah nggih. Gampil. Kalau kita diniatkan untuk meningkatkan fasilitas ibadah kita, lah pokoknya nikmat lah. Mesti saged, mesti penganu kadang anu mboten diniati sih nggih. Mboten diniat. Nggih pun itu sebatas motivasi saja nggih. Pripun? Satu orang 1 juta nggih. Kecil loh, kecil level. Banget kecil nggih. Wong niki anu potongan-potongan ahli surga kok. Amin. Sampai potongan dari jahitan dan besok kayak apa. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.